Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 dengan Pak Tony dengan materi indahnya saling menghargai. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan kita dijadikan anak yang soleh dan solihah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Setelah kita belajar, diharapkan kita memahami makna saling menghargai sesama manusia. Yang kedua, kita mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa menghargai itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghargai adalah memandang penting. Menghargai adalah ketika kita tidak menganggap keadaan atau seseorang secara sepele atau sebelah mata. Itu adalah menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam. Kemudian manusia berkembang. Di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang berambut keriting. Dan juga ada yang berambut lurus. Dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keragaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Dengan saling menghargai, hidup kita dalam bermasyarakat menjadi mudah. Persatuan dan kesatuan juga dapat kita bina dengan baik. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalkan, Bagas bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Bagas beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Di pagi hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Bagas dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Bagas tidak mempersoalkannya.
dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang tersebut berbeda keyakinannya dengan kita. Sikap saling menghargai agama dan keyakinan orang lain disebut toleransi. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Doni, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Bagas, Irawati, Nisa, dan Firman. Dalam belajar kelompok, mereka masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Doni, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Firman mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Irawan mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Bagas mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Doni sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Lalu adapun cara untuk menghargai pendapat orang lain. 1. Dengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara dan jangan menyela pembicaraannya saat dia berbicara. Bila tidak sependapat dengan pendapat orang lain, jangan langsung kita katakan bahwa pandangannya itu salah, tapi carilah ungkapan kata yang indah dalam menyampaikan penolakan, agar teman kita tidak tersinggung. Berjiwa besarlah pada saat pendapat kita tidak diterima oleh orang lain. Karena boleh jadi pendapat kita kurang baik. Hormati teman kita walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Jangan sampai persahabatan kita menjadi putus hanya karena perbedaan pendapat. Itulah cara kita menghargai pendapat orang lain. Setelah kita belajar, marilah saatnya kita mengerjakan kuis. Silakan scan barcode yang ada di layar ataupun link yang sudah ada di kolom komentar. Tetap semangat anak-anak. Semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.